Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Anda semua ya. Hari ini, barakallah, kita sudah masuk di tema 4, yaitu tentang berbagi pekerjaan. Nah, sekarang kita mulai belajar yuk. Tapi jangan lupa lakukan religi pagi dan doa dulu ya. Di awal, kita akan belajar di subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Kita masuk ke dalam muatan pelajaran IPA. Di dalam muatan pelajaran IPA, kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 3 tentang pelestarian sumber daya alam dan pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ananda masih ingat ya, pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari juga di tema-tema sebelumnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting, Ananda. Supaya apa? Supaya sumber daya alam kita tidak cepat habis, sehingga keseimbangan alam kita tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam itu yaitu melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Kemudian yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Ya, jadi semuanya bisa kita laksanakan, kita seimbangkan, dipakai, kemudian juga ditanam kembali supaya terus-menerus bisa bermanfaat untuk manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam itu penting? Nah, setidaknya ada beberapa alasan nih. Kenapa sih kok menjaga keseimbangan itu penting? Yang pertama, dengan menjaga keseimbangan alam, itu bisa menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Bayangkan, dari mana kita bisa makan kalau alam kita hilang, gitu. Makanannya habis. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kemudian menjaga pasokan air bersih. Kalau alam kita sudah rusak, maka kita akan susah mendapatkan air bersih. Serapan-serapan air juga sudah hilang, karena pohonnya juga banyak yang hilang. Kemudian menjaga keanekaragaman sumber daya alam, seperti sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Ini jelas ya Ananda, ketika banyak pohon maka banyak sekali oksigen yang bisa ada di sekitar kita dan pastinya sejuk sekali. Kemudian menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Nah, Ananda, ini adalah alasan kenapa menjaga keseimbangan alam itu penting sekali kita laksanakan, apalagi mulai dari sekarang gitu. Kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa menjadi manusia yang baik terhadap alam kita dengan menjaga kelestariannya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Misalnya tumbuhan bakau. Nah, yang Ananda perhatikan sekarang. Tumbuhan bakau bisa bermanfaat sekali. Misalnya yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Jadi pohon bakau ini yang biasanya kita lihat di pesisir pantai itu menjaga agar garis pantai tetap stabil, tidak terkikis oleh terpaan ombak gitu. Bayangkan kalau ombaknya besar-besar terus tanahnya bisa ditarik. Nah, habis kan jadinya. Nah, adanya bakau ini bisa menjaga itu agar tetap seimbang. Kemudian menahan rembesan air laut ke darat. Dan sebagai perangkap zat-zat pencemar dari limbah-limbah industri. Itu jadi kalau airnya itu tercemar, limbah-limbah dari masyarakat misalnya, nah, tanaman bakau ini bisa menyerap zat-zat itu sehingga bisa terjaga kondisi air yang ada di sana. Kemudian menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Karena jelas bisa melepaskan oksigen ke lingkungan di sekitar kita. Menjaga habitat alami, misalnya seperti udang, kepiting, ikan-ikan, itu biasanya sembunyi di akar-akarnya pohon bakau. Kemudian monyet, burung, itu biasanya sembunyi di
daun-daun ya atau batang dari pohon bakau itu. Kemudian mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Manfaatnya luar biasa banyak ya Ananda. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu? Misalnya, saya contohkan beberapa sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam sungai. Nah, misalnya sungai itu disebabkan oleh pencemaran pembuangan limbah ke sungai. Ini biasanya bisa dari industri, perusahaan-perusahaan, atau mungkin juga bisa dari masyarakat sekitar. Kemudian racun dan bahan peledak penangkap ikan yang biasanya dipakai oleh para nelayan-nelayan yang nakal ya. Jadi nggak boleh sebenarnya menggunakan peledak atau penangkap ikan itu. Untuk menjaganya, tidak boleh membuang sampah ke sungai. Ya, ini jelas sekali. Nggak boleh buang sampah ke sungai. Mungkin kelihatan enak ya, mudah membuang sampah tinggal dibuang gitu, tapi itu berbahaya. Kemudian tidak menggunakan racun ikan. Kemudian membersihkan dan memelihara tumbuhan di sekitar sungai. Ini juga bisa menjaga atau menjadi kegiatan pelestarian di sekitar sungai. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu laut. Nah, laut ini penyebab pencemarannya biasanya limbah sungai. Jadi Ananda, sungai yang sudah tercemar oleh limbah itu kan nanti juga akan berpengaruh kepada laut. Kenapa? Karena aliran sungai itu nanti larinya ke laut gitu sehingga berhubungan. Kemudian yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Nah, ini juga di laut juga biasanya dipakai ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga adalah tumpahan minyak dari kilang. Ini bisa terjadi dengan berbagai macam. Biasanya kalau ada kapal-kapal yang membawa minyak, nah itu kemudian tumpah di laut, nah itu juga bisa menjadi pencemaran di laut itu sendiri. Kemudian kegiatan untuk menjaganya, jelas tidak mengambil atau merusak terumbu karang atau merawat hewan-hewan laut dan merawat hewan-hewan laut yang ada di dalamnya. Jadi biasanya kalau ada penyelam-penyelam yang suka ke dalam dasar laut, nah itu biasanya kadang ada yang usil untuk mengambil terumbu karang. Nah justru itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan terumbu karangnya rusak. Justru karena itu menjadi tempat persembunyian ikan-ikan kecil biasanya. Tidak boleh ya diambil. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, atau pukat harimau untuk mengambil ikan. Mungkin gampang ya, jadi bisa cepat gitu. Tapi itu menyebabkan hewan-hewan yang kecil juga mati. Sekarang, waktunya kita latihan yuk. Ananda, tadi sudah Ustazah contohkan ya beberapa kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, berikut adalah latihan untuk Ananda yang Ananda bisa kerjakan di rumah. Ananda kerjakan ya penyebab pencemaran dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di tabel yang Ustazah berikan. Yang pertama, sumber daya alam tanah, kemudian sumber daya alam udara. Ananda kerjakan penyebab pencemaran dan kegiatan untuk menjaga kelestariannya ya. Silahkan dikoreksi, silahkan dicari tahu, silahkan mengamati bagaimana sih, apa saja sih pencemaran yang ada, kemudian bagaimana kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam tanah dan udara. Cukup mudah ya tugasnya. Selamat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.